Nik Nyong atau Dek Soto? Nanti Soto marah. Sira Podcast bongkar tons. Halo, semeton Sira Bali Info. Balik lagi nih bersama saya Aris Gumilang di Sira Podcast bongkar tons. Nah, hari ini nih kita udah kedatangan tamu baru lagi. Kemarin kita kedatangan seorang maestro layang-layang, itu si Blika Dek Soto. Nah, kali ini juga kita kedatangan salah satu dari 4 orang sahabat di Dek Soto yang udah kita tayangin di podcast sebelumnya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung tonton podcast kita bersama Dek Soto di channel Sira Bali Info. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe, karena kalian cuma butuh jempol, kuota, dan handphone. Nggak butuh uang untuk subscribe, oke? Nah, hari ini kita kedatangan lagi nih salah satu tokoh, masih seputar layang-layang, tapi beliau adalah salah satu tokoh seorang pecinta layang-layang dengan genre berbeda. Nah, kalau kita tahu kan layang-layang itu identik dengan laki-laki. Nah, beliau ini adalah salah satu maestronya layang-layang wanita yang ada di Bali. Nah, kalian penasaran bukan? Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja please welcome, kita sambut Ibu Putu Nurhayati. Oke. Apa kabar nih? Apa kabar nih, Putu? Oke. Mungkin kalian tapi Bu Putu udah banyak yang tahu ya. Kayaknya kalau dicari famousan antara Sira Bali sama Bu Putu, lebih famous Bu Putu di Rariangon sebenarnya, karena udah lama banget ya. Ini apa nih kesibukannya belakang ini sekarang Bu Putu nih? Kesibukannya nih ngajar online. Ngajar online. Lomba virtual. Oke. Kalau lomba offline-nya masih? Ada. Oke. Sedikit-sedikit. Setiap minggu. Oke, setiap minggu men. Lumayan. Tuh, setiap minggu Bu Putu. Jadi nih sebelumnya nih Bu Putu ya, kita dari Sira Bali, dari tim Sira Podcast ngucapin terima kasih banyak nih udah mau hadir di podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita akan bongkar fakta-fakta menarik seputaran Putu Nurhayati yang mungkin belum sempat dibahas di tempat-tempat lain. Oke, nah, dan mau kita dibongkar. juga Oke, kita mau bongkar gininya ya, ceritanya ya, bukan orangnya ya. Nanti pacarnya marah dari sini. Jadi ini Bu Putu, jadi kita sepakat dulu ya. Jadi apapun nantinya yang kita tanyakan, Bu Putu siap untuk menjawab secara jujur. Secara jujur. Jujur ya. Aku selalu jujur kok. Siap. Nih ya, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita mau tahu nih Bu Putu, kan sekarang kondisi COVID kita tahu semakin merebak ya di Bali khususnya ya. Apa sih kesibukan Bu Putu akhir-akhir ini kalau di kondisi seperti sekarang ini Bu Putu? Karena suasana COVID nih, kita masih banyakkan di rumah sih ya. Ngajarnya online juga, terkadang ada beberapa lomba virtual. Ya, benar. Jadi ada untung ruginya sih. Oke. Untungnya bisa selalu sama keluarga. Ruginya? Stay di rumah terus. Ruginya nggak, kakinya gatel gitu loh, pengen keluar kaki terus. gatel, habis itu dompet mulai berkurang juga kayaknya. Dia langsung kena penyakit Langsung kanker. kena kanker, kantong kering. Iya. Bener banget nih. Oke, thank you banget Bu Putu nih. Jadi kita sebelum lanjut ke inti percakapan kita, Putu, kita biasanya kalau di Sira Podcast ini ada yang namanya rapid. Oke, siap. Apa itu? Rapid itu adalah kita memberikan beberapa pertanyaan cepat yang harus Bu Putu jawab secara cepat. Nah, pertanyaannya itu berupa pilihan. Misalnya besar atau kecil, Bu Putu harus langsung jawab besar gitu misalnya. Oke, kita ada beberapa pertanyaan. Jadi dan harus jujur ya jawabnya. Nggak boleh ngandep. Oke. Untuk yang pertama, layang-layang tradisional atau layang-layang kreasi? Tradisional. Tradisional. Oke. Masa kecil atau masa remaja? Masa kecil. Masa kecil. Guru atau layang-layang? Dua-duanya. Nggak boleh, pilih salah satu, harus. Ya harus dua-duanya dong. Harus pilih salah Bila satu. bisa berjalan seimbang, apain harus satu-satu atuh. Ketika masih di benak Bu Putu baru pertama kali dengar guru atau layang-layang, apa yang pertama kali Bu Putu bilang? Tetap guru dulu. Oke, guru, siap. MC atau Sri Kandi? MC lah. Nik Nyong atau Dek Soto? Nanti Soto marah. Dua-duanya juga. Pilih salah satu. Cepat. Kalau yang dikala sepi nih Nyong. Kalau dikala ramai Dek Soto. Oke, ini dikala sepi gitu ya. Oke, yang terakhir, Nyilo Jelantik atau Selire Mantro?
Sally Remantra. Sally Remantra. Karena Oke. lebih kenal beliau lebih lama. kenal. Kalau sama Mbok Loh baru-baru kenalnya. Oke, siap. Itu jadi sekedar gini ya, sewor dikit ya. Jadi biar kita makin panas nih. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita lanjut bisa diminum dulu Mbok tuh. Hari ini Oke. ngeteh udah 2 kali. Iya, saya ngopi. Biar makin adem, seger nih pembicaraannya. Tapi aku sengaja nggak ngaduk dulu tehnya loh. Kenapa? Karena biasanya di awal aja manis, akhirnya buruk. Oke, sekarang berarti di awalnya pahit. Sekarang di awalnya dulu hambar biar gula-gulanya tuh masih di bawah. Oke, nggak tahu kan itu nggak saya isi gula. Oke, thank you banget nih Mbak Putu nih, emang kocak banget kalau kalian tahu. Mungkin dia kalau nge-MC itu kelihatan berwibawa, tegas, tapi nyatanya orangnya sangat kocak dan agak konyol. Yang penting nggak nyem ya. Iya benar, jangan nyem, apalagi si lalah bahaya tuh. Terus ya pertanyaan pertama ya, Mbak tuh. Ya. Ini boleh cerita sedikit dong Mbak tuh, kok bisa kepincut sama layang-layang dan pelajaran apa sih yang paling terkenang di Mbak tuh ketika Mbak tuh mulai terjun di dunia layang-layang ini Mbak tuh? Awal kepincutnya Iya, sih. awal kepincut. Sebenarnya nggak terlalu kepincut karena lingkungan dari kecil saya anak perempuan satu-satunya di keluarga besar. Oke. Jadi punya adik laki-laki yang begitu banyak. Jadi caranya seorang kakak ngempu pasti melayangan. Karena di Renon tuh Oke. terkenal sawahnya banyak dulu. Oke, siap. Jadi udah siap. kenal layangan dari kecil. Mm-mm. Terus tambah dewasa kan kita ikut suka teruna-teruni, tapi selalu bagian gini aja, konsumsi aja di Banjar. Gitu. Terus tiba-tiba kan sekarang Mbak Putu juga kita tahu punya seke ya, punya seke layang-layang juga ya, seke rareangon gitu. Kepikiran buat itu tuh kenapa sih Mbak tuh? Kenapa sih Mbak tuh yakin nggak cuma saya nih cewek yang suka main layang-layang, masih ada banyak. Padahal kalau kita lihat ya cewek Mbak tuh ya, saya nggak nutup ya, saya juga pernah pengalaman gitu. Kemarin waktu lomba saya ngajak salah satu tim saya, Iya. namanya Koming. Aha. Baru sampai di lapangan, Lapangan di aja. parkiran, palanya udah pusing katanya, kena panas, karis gini, Oh, aku nggak panas, kuat, gitu. debu. Aku nggak kuat. langsung dia Langsung pulang. dia mengibarkan bendera Bendera putih. Nah itu waktu kenapa sih bisa yakin ada bakal ada nih calon generasi wanita yang bakal Yang suka bisa main kita layang? ajak. Ya benar banget. Awalnya sih gini, kan kalau jadi komentator di layang-layang tuh posisi kita tinggi tuh di tower. Jadi kita Benar. bisa melihat dari atas siapa datang, berapa banyak peserta. Jadi saya sering lihat layang-layang tuh pesertanya selalu bawa teman wanitanya atau pacarnya mungkin, istrinya Oke, mungkin. benar. Tak lihat duduk aja di pedok terajang Ya, layangan. Jadi dari situ saya timbul ide, kenapa nggak diajak aja main sekalian mumpung dia datang ke lapangan panas-panasan, kan enakan main. Oh, iya, Pacaran benar. dapet, yang lain Asik. juga dapet. Oke. Ming, besok-besok pacarmu ajak tuh ke lapangan biar kamu Iya, bisa biar pacaran. tambah semangat. Tambah semangat. Oke, thank you banget. Terus kira-kira pelajaran atau nilai apa sih yang Mbok tuh petik dari dunia layang-layang ini semenjak Mbok tuh terjun ke dunia layang-layang ini? Yang paling waktu ingat dan gunakan sampai sekarang? Oh, itu ada emansipasi wanitanya ya. Oke. Karena dulu guys, di masa remaja saya, paling kami seksi konsumsi kan di belakang, bawa anterin nasi ke sekenya, anterin minuman doang kayak gitu. Benar. Jadi sejak saya bergelut di dunia layang-layang, tak lihat banyak wanita ada di lapangan, timbullah ide untuk buat seke wanita. Oke. Gitu. Jadi lebih Maunya ke- sih gini, penyamaan gender aja, Oh, ada oke, emansipasinya. Pria bisa, kenapa saya enggak? Kayak gitu saja. Oke, benar banget. Pria aja bisa, kenapa wanita enggak Ya, ya? karena kan banyak juga. Dulu pegawai Pertamina laki-laki doang. Nah, sekarang cewek juga Oh, ada. iya. Lebih laris malah ya. Oke, bagus banget. Berarti lebih ke emansipasi wanita dan penyetaraan genre ya di Iya. dunia layang-layang. Oke. Nah, kita pengen tahu waktu kecil nih, waktu sebenarnya cita-cita yang waktu kecil tuh jadi apa sih sebenarnya? Dulu sih waktu kecil cita-citanya polwan. Oke, polwan. Polwan, Oke, dah. lalu Sekolahnya sekretaris di Semiang. Oke. Yang udah nyaplir lah istilah ya, Balinya. udah jauh. Terus Terus sekolah pertama diploma komputer. Tapi zaman itu belum ada komputer loh, hanya satu kantor satu komputer aja. Oke. Kita masih pakai mesin tik-tik. Pak. mesin tik. Mesin Kalau salah tik. harus ulang semua itu tuh Iya, ya. harus Waduh. dicabut kertasnya. Nah, kuliah lagi baru cari S1 keguruan di IKIP. Oke. Gitu deh.
cantol lah jadi guru gitu. Oke. Ngerasain nikmatnya, ternyata tipikal saya tuh nggak bisa bekerja dengan kertas tapi harus dengan Ya, audience. speak ya. Iya. Oke, benar banget. Oke. Berarti memang waktu kecil sudah tidak polwan, tapi seiring berjalannya waktu memang nggak pernah ada kepikiran untuk mencoba di dunia kepolisian berarti ya. Enggak, soalnya kan oke. nggak orang tua nggak mendukung Oh, sih tidak waktu didukung itu. ya. Karena saya hanya dulu kan cuma mantan atlet lari 100 meter putri. Oke. Jadi dibuat aku masa sih cuma atlet lari aja biar bisa jadi polwan gitu-gituin. Tapi Terus kan lumayan jadi loh ciut itu. nyali deh. Tapi sebenarnya itu lumayan ya, modal yang bagus sebenarnya itu, Bu. Sekarang kalau dulu kan atlet itu nggak ada yang Oh lirik, iya, nggak dilirik ya sekarang. bahkan nggak jadi apa-apa kan. Oh iya, gitu. benar banget. Sekarang pun kadang gitu ya. Misalnya kalau kita udah jadi atlet terkenal, kalau kita udah pensiun, Iya, 5 tahun pas lagi pensiunnya ya. kita nggak tahu, bisa jadi dagang sate Iya, kan, benar, kasihan benar. banget. Jadi ya mungkin pemerintah Indonesia nanti bisa lebih memperhatikan ya. Mhm. Jadi orang-orang itu juga, kalau kita bisa bilang kalau misalnya atlet kayak gitu ya termasuk pahlawan juga kan, karena Iya. sempat mengharumkan nama Indonesia. Oke, bagus banget. Oke, selanjutnya Bu Putu nih, kan kita tahu nih Bu Putu profesinya juga di luar MC layang-layang adalah profesi utama seorang guru nih, seorang guru di Guru di sekolah dasar. Oke, sekolah dasar. Nah, udah berapa lama sih Bu Putu jadi guru, dan kira-kira lebih banyak suka atau dukanya kalau jadi seorang Kalau guru? jadi guru baru 16 tahun. Baru 16 Baru tahun 16 baru. tahun. Oke. Suka dukanya seimbang. Seimbang. Seimbang seperti istilah Bali ya. Mungkin ini demonnya mau tuh sebetulnya. Oke. Berarti kita tanya satu-satu ya. Hal yang paling Bu Putu ingat, yang pengalaman terbaik ketika menjadi seorang guru apa sih? Terbaik Mm. melihat anak didiknya sukses, itulah hal yang membahagiakan bagi oke. seorang guru. Cie. Keren Karena banget. anak-anak didik saya tamatan di sekolah kami banyak yang jadi atlet, ada yang Oke. memenangkan karya ilmiah. Jadi di situ Oh, kebanggaan kebanggaan tersendiri ya. Lalu ketika Mbak Tuh sudah merasakan bangga di sana, duka yang paling Mbak Tuh ingat ketika menjadi seorang guru apa sih, Bu Tuh? Oh, dukanya nih. Oke. Dukanya kalau sama murid, Mhm. pas kita hukum dia, tegas ke mereka, mereka pasti benci kita. Pasti dia ngecap, Bu Guru Putu galak Oh gitu. iya, benar Padahal tujuannya ya. untuk mereka, untuk Oke. kebaikan mereka. Tapi setelah mereka tamat dari sekolah itu baru dia tahu ternyata guru saya Tujuannya. sayang sama saya. Oke, benar banget. Berarti waktu itu memang, tapi nggak cuman Bu Putu ya, berarti kita pun sebagian besar dulu waktu kecil pasti kalau dimarah guru kesel sama kesel gurunya. kan. Apa Karena sih Bu Guru ini galak banget kayak gitu. Mungkin masanya ya. Iya, masanya benar belum banget, bisa benar menerima. banget. Sekarang baru kita mulai, oh iya kalau dulu saya nggak digalain, ya nggak saya nggak akan jadi tahu. apa sekarang. Benar banget. Wih, mantap banget nih. Berarti jadi guru udah 16 tahun betul ya? Ya. Oke, keren banget. Itu dari awal memang di guru SD. Enggak, dulu pernah pegang PAUD, Oke. pendidikan anak usia dini. Masih juga di Sanur, wilayah Sanur. Oke, berarti PAUD selama 6 tahun. 6 tahun, berarti 10 tahun di sekolah dasar. SD, ya. Oke, keren banget nih. Jadi seorang guru, terus juga seorang MC di layang-layang. Wah, ini keren banget. Tapi Iya, nggak cuma waktu- di layang-layang sih, kalau MC-nya kita kadang di kantor, oh, tempat juga berarti, nikahan. oh, banyak ya. Iya, Wih, iya. ini multi talent ya. Lumayan. Bu Putu ini multi talent ya. Cuannya banyak kayaknya. santai om diketawain. Oke, jadi karena kita tahu nih Bu Putu ini kan orangnya sangat sibuk nih. Jadi kadang apalagi di dunia layang-layang ya, kalau kita bicara layang-layang secara offline tadi juga saya bilang tim saya itu kan tempatnya panas, habis itu terik matahari, kadang bikin pusing dan gimana. Nah, kita bisa bantu Bu Putu nih. Kita ada support juga dari Anava Secret, Nakam dan Morning Spirit. Nah, ini adalah salah satu varian produk kosmetiknya dari Faras juga, salah satu ada sponsor kosmetik kita. dari Faras. Bener banget. Nah, karena sekarang nih kondisinya lagi siang, anget-anget, lagi semangat. Nah, Bu Putu kita saranin untuk coba yang Morning Spirit. Coba deh. Morning Spirit. Iya, jadi kalau dari Farasnya info sih kita itu produk mereka ada 2. Kalau yang Night Calm ini lebih yang aroma romantik, jadi kan itu lebih bagus untuk di malam, sore menjelang malam. Kalau yang Morning Spirit dia memberikan semangat aromanya. Nah, itu dia konsepnya. Sumpah harum banget. Harum banget. Jadi ini nggak ada sogoan ya, ini nggak ada sogoan ya. Ini emang real testimoni dari. Tapi emang benar-benar wangi loh, Wangi Rin. banget. Oke, tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi
dia ini memang jenisnya sih katanya lotion parfum. Jadi kalau cewek-cewek nih Jadi di udah kondisi pandemi sekarang two-in-one kan juga dong ya. bener, Pakai nggak perlu lotion pakai iya, pakai parfum juga iya. bener banget. Apalagi nanti itu kan sering banget nih ke lapangan panas-panasan, mungkin berguna banget tuh. Thank you juga ya buat Faras yang udah selalu support kita di Sira Bali Info. Terima kasih Farah, Tuh. sudah dikasih coba. Oke, nanti dikasih satu. Cie. Oke. Jadi nggak bakal rugi. Jadi narasumbernya Sirah Podcast itu dapat banyak. Oke. Ya minimal pulang bawa tentengan. Iya, pasti itu. Tentengan dulu. Nanti cuannya kapan-kapan. Oke, thank you. Kita lanjut lagi nih Mbak Putu. Nah, kita kan tahu nih sekarang kondisi pandemik nih semakin, kalau kita lihat di Bali ya, Aha. semakin gaswat aja ya di Bali ya kita lihat. Nah, kemarin dari kasus konspirasi, beli JRX ditangkap, kemudian kasus dari pemerintahan sampai akhirnya sempat terdengar di Bali naik sampai 200% yang kita notabene kita rencana berpikir udah mulai membaik tapi ternyata di 2 bulan terakhir Tambah kembali buruk tambah lagi. buruk ya. Nah, itu. Nah, tapi di kondisi seperti ini sih kita nggak bakal bahas lebih dalam tentang COVID-nya. Tapi kita akan tanya ke Mbak Putu, gimana sih biasanya caranya Mbak Putu ini kan kalau di rumah juga ada anak-anak ya. Nah, anak-anak kalau di kondisi pandemik ini kan biasanya mereka pasti awal-awal mungkin mereka seneng di rumah aja. Nggak sekolah nih, libur gitu. Tapi sekarang udah hampir 7 bulan, mereka pasti bosen dan selalu Bosen banget, emang. ambil waktu ketika orang tua nggak tahu mereka keluar jalan-jalan sama temennya. Ya kita nggak nyalahin juga karena orang pasti kita aja bosen di rumah kan. Nah itu gimana sih caranya Mbak tuh biasanya mengingatkan mereka kalau misalnya mereka keluar atau cara menjaga mereka agar tetap aman dari kondisi COVID ini? Oh, kalau yang untuk anak-anak ya, Iya, untuk biar anak-anak. betah di rumah, yang pasti pulsanya tuh terisi di Oke, HP masing-masing. bener Paket banget. kuotanya itu penting. Oke, itu penting. Biar Bener mereka nggak makan, tapi kalau handphonenya isi kuota, mereka udah kenyang. Oke, bener banget. Itu pertama. Yang penting Kuota Terus yang kedua. pertama. Terus yang kedua, nah berhubung juga anak-anak saya tuh pencinta layang-layang, jadi yang cowok tuh mulai dah jadi undagi cilik gitu. Jadi kita kasih dia modal bambu, ya udah dia sibuk ngeret-ngereting aja terus. Oh, anak-anaknya juga tertular Iya. layang-layang nih. Oh enggak, emang dari dulu memang Dari suka. dulu Dari mereka kecil suka. liatnya terus. Oke. Cuman sekarang udah mulai menjual layangan celepuk. Oke, keren banget. Udah jadi pebisnis lah kita bilang ya. Wih, keren banget nih. Enggak sih pembisnis sih enggak. Cuman buatin temen aja katanya. Oke, tapi dibayar kan? Iya. Bayar kainnya doang paling. Tapi itu salah satu usaha ya. Salah satu usaha kita bilang. Usaha biar dia diam di rumah gitu doang. Biar di rumah. Pernah nggak dia apa namanya? Kayak itu dah, Mbak Putu suruh dia diam di rumah ketika Mbak Putu misalnya keluar nih ngajar atau keluar nih jalan-jalan sama sang kekasih. Terus anaknya Anaknya ikut keluar juga lah. oh, diajak juga. Wow. Nah, anaknya beda, emaknya ke timur, anaknya ke barat. Oke, tapi tetap komunikasi Mbak Putu ya. Iya. Oke, benar banget, keren banget itu. Jadi kalau untuk jaga anak biasanya Mbak Putu lebih milih caranya Kasih kesibukan aja. kasih mereka kesibukan yang bikin mereka nyaman di rumah ya. Iya. Oke, keren banget. Keluar boleh, saya nggak pernah ngekang anak sih, tapi Oke. tetap dia harus jaga dirinya dengan tetap pakai masker, bawa hand sanitizer. Oke, benar banget. Kalau untuk vitamin kira-kira Mbak Putu Enggak sih kita jarang enggak, ya. iya, jarang. Jadi lebih ke memang Lebih ke air kunyit. Oke, lebih ke tradisional. Tradisional ya. kalau Bener pagi-pagi. banget. Kalau kemarin aku inget tuh dari Dek Soto kayaknya sempat bilang rebusan daun intaran. Nah, itu kayaknya berguna Kalau saya banget. nggak berani soalnya minum rebusan itu terlalu Pahit pahit. Jadi ya, cukup oh dengan iya. kunyit Saya pernah atau coba air itu. jahe aja. Iya, saya pernah coba. Tapi kayaknya dibohongin sih sama beli Dek. Dia bilang pahitnya bakal hilang kalau pakai madu gitu. Ya, saya pakein madu. Kalau pernah nggak enak badan kan. Kalau dulu sih kita nggak enak badan ya bodo amat ya. Sekarang dikit aja nggak enak badan dah. Aduh, udah mulai parno gimana kan. Makanya aku ultimatum anak, nggak ada yang boleh sakit di 2020. Karena apapun sakitnya, akhirnya kan jadi COVID. Iya, bener banget kan karena kita sendiri yang berpikir ke sana ya. Iya. Kita dibawa berpikir ke sana, bener banget. Wah, susah banget nih. Oke, jadi kalau misalnya di kondisi COVID kayak gini, waktu biasanya kan waktu di tahun-tahun sebelumnya kita tahu banyak banget nih eventnya yang layang-layang lah, pernikahan dan MC lainnya. Iya. Nah, kalau di kondisi COVID ini, Mbak tuh masih aktif nggak di kalau kita bilang lomba-lomba layang-layang offline itu atau Mbak tuh lebih milih cuma ambil job di yang online? Enggak sih.
Karena kita memang benar-benar cinta layang-layang ya. Jadi pasti kangen dengan lapangan. Benar banget. Rutin setiap minggu ada lomba offline. Kita juga mengikuti. Cuman tetap aja satu yang harus kita ingat, kita bisa menjaga diri kita dengan memakai masker, jaga jarak. Benar banget. Kita ya, bukannya kita remeh sama virusnya tahu kita ada, tapi gimana cara kita memproteksi diri biar nggak kita nularin orang lain atau kita tertular oleh orang lain gitu aja. Oke, keren banget. Proteksi diri, bahasa seorang guru. Itu satu masukan buat kita semua ya. Proteksi diri kalian. Oke, keren banget, keren banget. Oke, selanjutnya ketika mau tuh menjadi MC di lomba layangan offline nih. Offline tuh yang di lapangan ya sebetulnya, buat teman-teman yang nggak tahu misalnya nih apa sih dibilang offline. Kalau online itu ya online itu yang virtual kayak kemarin Sirabali adain. Kalau yang offline tuh yang kayak tahun-tahun sebelumnya itu yang lomba di lapangan kayak gitu. Pernah nggak sih Mbak Putu berpikir takut akan ketularan virus ketika nge-MC di tempat offline? Enggak sih ya. Nggak pernah ya. Karena apa? Karena kita sebagai manusia juga pakai kekuatan pikiran. Oke, benar bang. Mindset. Kalau ya? Pikiranmu kuat, menganggap diri saya sehat pasti sehat. Oke. Tapi kalau udah ketakutan duluan, otomatis imun tubuh turun dong. Ya gampang sakit jadinya. Benar banget tuh. Oke. Jadi lebih Bobo tuh percaya sama kekuatan pikiran Bobo ya. Jadi lebih ke positive mindset. Karena obat yang terbaik adalah kekuatan pikiran. Oke, keren banget. Thank you Mbak Putu informasinya ini. Jadi selanjutnya, nah ini apa pertanyaannya? Jadi nih, kalau boleh tahu Mbak Putu, jujur ya, sekarang umurnya berapa Mbak Putu? Sira Podcast Bongkar Tons.